Kenalkan, nama aku Asyifa Deyani. Di sini aku ingin mempresentasikan tentang apa aja sih itu tentang antar negara. Mari kita simak, let's go. Eits, nanti dulu. Perkenalan dulu nih dari kelompok kita. Let's go. Resistance. Do your EMR channel Apa aja sih yang akan kita bahas? Guys, jadi apa aja sih yang akan kita bahas dalam video ini? Pengertian kerjasama, latar belakang kerjasama, jenis-jenis kerjasama antar negara, dinamika kerjasama antar negara, peran aktif di Indonesia. Contoh kerjasama, udah tulis. Oke, jadi kerjasama antar negara adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara. Latar belakang kerjasama Indonesia, yaitu sejarah kerjasama antar negara Indonesia dimulai sejak proklamasi 1945, berlandaskan politik luar negeri bebas aktif untuk kedaulatan ekonomi dan perdamaian. Jenis-jenisnya ada 3, yaitu bilateral, regional, dan multilateral. Kalau bilateral itu kerjasama antar dua negara, kayak misalkan kerjasama antara negara Malaysia dan Singapura. Nah, kalau regional nih, itu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan, kayak misalkan di kawasan Eropa, kerjasama antara negara Belanda dan Denmark, misalkan gitu. Nah, ada lagi kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara nih, kayak contohnya organisasi PBB. Kalau enggak, ASEAN, kayak kemarin Asian Games. Seru kan? Dinamika kerjasama Indonesia di Asia Tenggara. Menelusuri perjalanan dan perkembangan kerjasama antar negara di Asia Tenggara yang berdampak pada ketahanan wilayah. Pada 1967, pembentukan ASEAN sebagai wadah kerjasama politik dan ekonomi antar negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan regional. Pada tahun 1992, penandatanganan perjanjian perdagangan bebas ASEAN atau AFTA yang bertujuan untuk mengurangi tarif dan mendorong perdagangan antar negara anggota. Dan pada tahun 2000, pelaksanaan kerjasama keamanan regional melalui ASEAN Regional Forum (ARF) untuk menangani isu-isu keamanan dan meningkatkan kerjasama dalam bidang keamanan. Peran aktif Indonesia dalam ASEAN yaitu salah satu pendiri utama ASEAN pada tahun 1997, penggagas masyarakat ekonomi ASEAN dan pemarkasa komunitas keamanan regional. Pengaruh kerjasama terhadap ketahanan wilayah yaitu menjaga stabilitas politik, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan keamanan wilayah. Meningkatkan stabilitas politik adalah kerjasama antara negara menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung perdamaian di kawasan. Sedangkan memperkuat ekonomi lokal adalah melalui investasi dan perdagangan. Kerjasama ini memperkuat daya saing ekonomi daerah. Ketiga, meningkatkan keamanan wilayah. Meningkatkan keamanan wilayah adalah kerjasama dalam bidang keamanan seperti ancaman dan meningkatkan pertahanan negara. Kerjasama Indonesia dengan negara tetangga terjalin erat, terutama melalui organisasi ASEAN. Mencakup bidang ekonomi, pertahanan, dan sosial budaya. Contoh konkretnya meliputi perjanjian perdagangan dalam kurung impor besar dari Thailand, latihan militer gabungan dengan Malaysia atau Singapura, penanganan pekerja migran, serta pengembangan proyek industri tembaga di Filipina.
Tantangan kerjasama antar negara adalah berbagai hambatan, perbedaan, dan risiko yang menghalangi atau mempersulit tercapainya tujuan bersama antar dua negara atau Nah, strateginya ada 3. Yang pertama, diplomasi investasi asing, ketahanan ekonomi dan infrastruktur. Yang kedua, jaringan diplomasi pertahanan dan kedaulatan. Nah, yang terakhir nih, kerjasama pendidikan, budaya, soft power, dan sumber daya manusia. Bakal aneh jelasin dulu nih yang pertama. Diplomasi investasi asing dan ketahanan infrastruktur ekonomi. Investasi asing tidak hanya mendatangkan modal, tapi juga teknologi dan infrastruktur yang memperkuat ekonomi daerah. Yang kedua, diplomasi digunakan untuk mempromosikan hubungan persahabatan dan mengelola potensi konflik, misalnya di zona ekonomi ZEE. Dan yang ketiga, kerjasama pendidikan dan budaya soft power, sumber daya manusia. Budaya berperan sebagai jembatan untuk mempererat persahabatan dan memperedam konflik. Kayak contoh sekarang nih, kan lagi ribut tuh Iran sama Israel. Nah, tujuan di sini nih ekonomi kita sebagai Indonesia menjadi tengah-tengah, gimana caranya biar ekonomi dunia tidak hancur gitu. 2, 3. Kesepian tanpa lokasi. Cukup sekian dan terima kasih. Kami pamit undur diri. karena kalau maju saingannya tinggi. Iya.